Shalom saudara-saudara, kita bersyukur lagi bisa berjumpa kembali sekalipun masih ibadah online ya. Hari ini Minggu ibadah raya, puji nama Tuhan. Nah saudara-saudara, pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Cakar Raja Wali ya. Saudara, kita semua tahu Raja Wali adalah binatang yang hebat. Binatang yang hebat, saudara. Dia punya paruh yang kuat, yang tajam. Dia punya mata yang tajam sehingga dia bisa melihat dari jarak jauh 2 km bisa kelihatan sama dia, saudara. Punya matanya tajam sekali. Punya sayap yang kuat sehingga bisa menembus badai. Dan dia juga punya cakar yang kuat. Ini Raja Wali ya, bulunya bagus, bulunya indah, binatang gagah. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab, Yohanes itu menggambarkan Yesus sebagai dengan binatang Raja Wali. Ini 4 Injil ini menceritakan Yesus dengan berbagai macam ya. Matius menceritakan Yesus sebagai raja. Dia digambarkan dengan singa. Lalu Markus menceritakan Yesus sebagai hamba. Ya, dia digambarkan dengan lembu. Dan Lukas menceritakan Yesus sebagai manusia, digambarkan dengan manusia ya. Saudara, dan Yohanes menceritakan Yesus sebagai Allah ya, dan dia memberi gambarannya adalah Raja Wali. Nah, Raja Wali ini menggambarkan kepribadian Allah ya. Puji nama Tuhan, saudara. Dan seperti tadi saya katakan, tema siang hari ini adalah Cakar Raja Wali. Cakar Raja Wali itu terletak di kaki ya. Cakar Raja Wali terletak di kaki. Nah, semua yang di kaki itu menggambarkan, berbicara tentang fondasi, tentang doktrin, saudara-saudara ya. Coba saya akan bacakan dulu Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Efesus 4 ayat 11 berbunyi demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, saudara-saudara, Tuhan memperlengkapi jemaat dengan kelima jawatan, dan ada hamba Tuhan yang menggambarkan ya, menggambarkan kelima jawatan ini dengan 5 jari kita. Nah, ini ada ibu jari jempol, itu menggambarkan tentang rasul. Lalu ada telunjuk, itu nabi. Lalu ada pemberita Injil, penginjil, itu dengan jari tengah. Dan ada jari manis, itu menggambarkan gembala. Dan ini yang kecil ini, kelingking, saudara-saudara, dia adalah pengajar atau guru. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ini jari tangan kita ini kudu harus kerjasama semua. Dan jari tangan kita tidak bisa apa-apa, kurang berdaya guna kalau tidak ada ibu jari. Saudara, ini jari tangan gunanya untuk apa? Salah satunya adalah untuk memegang, mencengkram. Dan kalau kita memegang sesuatu tanpa ini ibu jari, maka pegangan kita tidak mantap, saudara-saudara, kendor, gampang lepas. Demikian pula dalam kehidupan rohani ya, keempat jawatan yang lain itu perlu diteguhkan dengan yang namanya rasul. Pengajaran, penggembalaan, pemberitaan Injil maupun kenabian itu perlu diteguhkan dengan rasul ya. Kita melihat di Alkitab, Tuhan Yesus memiliki murid-murid yang disebut rasul-rasul, ada 12 rasul ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat lagi sebentar tentang cakar Raja Wali tadi. Saya katakan tadi, cakar itu terletak di kaki, bicara tentang fondasi atau doktrin. Nah, ini saudara-saudara, doktrin ini kita harus punya doktrin yang kuat. Kalau seorang anak Tuhan tidak memiliki doktrin yang kuat, maka dia bisa kedodoran imannya. Dia bisa lemah imannya. Doktrin ini didapatnya dari mana? Ya, doktrin ini adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, kalau sebagai anak Tuhan perlu bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan itu menghasilkan pengenalan kepada Tuhan. Tetapi doktrin itu, saudara-saudara, tidak cukup hanya dengan persekutuan, perlu belajar. Ini doktrin, ini dasar yang kuat, perlu didapat lewat pengajaran. Makanya di sini dikatakan rasul-rasul, Tuhan menyediakan rasul-rasul
nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Lalu bedanya apa rasul dengan pengajar? Kalau pengajar itu, guru itu bisa bicaranya cuma teori doang. Kalau guru itu ngajar cuma teori, saudara-saudara. Tetapi rasul, dia mengajar disertai dengan pengalaman. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, itu yang diajarkan oleh ini rasul-rasul. Seperti contohnya Rasul Yohanes. Ya, saya bacakan di dalam surat 1 Yohanes, saudara. Yohanes berkata begini. Dia berkata begini, 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara-saudara, Rasul Yohanes, dia menjadi murid Tuhan. Dia melihat, dia mengetahui tentang Tuhan. Dia katakan apa yang kami lihat dan yang kami dengar. Rasul Yohanes, dia melihat bagaimana Yesus mengajar orang, bagaimana Yesus bikin mujizat, bagaimana Yesus menghadapi lawan-lawannya. Dia melihat dan dia mendengar apa yang Yesus katakan pada saat dia bertemu dengan orang-orang yang putus asa, dengan orang yang sedang sakit, orang yang sedang susah hati, berduka cita, seperti ibu daripada pemuda di Nain, dia berduka cita karena anaknya mati. Yesus berbicara sesuatu, ini Yohanes dan rasul yang lain mendengarkan. Waktu orang Farisi ahli Taurat, dia mau memberikan pertanyaan untuk menjebak Yesus, Yesus menjawab, ini Yohanes dan rasul yang lain mendengarkan. Jadi, saudara-saudara, apa yang aku lihat dan aku dengar, itu yang aku beritakan. Jadi rasul ini mengajar bukan cuma teori, tetapi berdasarkan pengalaman yang dia terima, yang dia dengar, yang dia lihat daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini rasul ini dan 5 jawatan ini diberikan Tuhan untuk apa? Supaya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nah, rasul ini mengeluarkan pengajaran yang disebut akhirnya jadi doktrin. Saudara, ya, dasar-dasar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Nah, saudara, ini doktrin ini, tanpa doktrin atau pengenalan yang benar, maka pelayanan bisa kedodoran. Di sini dikatakan ini 5 jawatan diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan ingin supaya tubuh Kristus ini dilayani, dibangun. Tuhan ingin jemaat ini bertumbuh di dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara-saudara, ya, nanti ada ayatnya itu. Saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan perlu bukan cuma bersekutu dengan firman Tuhan, baca Alkitab di rumah, mendengarkan firman Tuhan seperti saat hari ini. Bukan cuma itu, tetapi saudara harus belajar firman Tuhan supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sebab orang bersekutu itu hanya baca Alkitab saja belum tentu dia ngerti. Nah, tapi kalau belajar, ada guru, ada mentor, diajar, dikasih tahu bagaimana ini artinya, ini artinya, ini artinya. Seperti Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dia menjadi guru. Itu jadi murid-murid 12 rasul itu. Ya, saudara-saudara, dan di dalam Matius pasal 13, di situ Tuhan murid-murid bertanya, ya, ayat yang ke-11, "Guru, kenapa sih guru itu kalau bicara dengan orang banyak selalu pakai perumpamaan?" Dan Tuhan berkata, "Kepada kamu diberikan, dianugerahkan untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah." Kepada siapa? Bukan kepada pengikut. Pengikut itu gambaran anak Tuhan. Tetapi kepada murid. Murid itu anak Tuhan yang naik jenjang kemudian. Yang melangkah di dalam tahapan yang selanjutnya. Jadi saudara dan saya sudah jadi anak Tuhan, percaya Yesus, itu sudah bagus sekali. Saudara-saudara, tetapi saudara juga dan saya perlu belajar firman. Untuk itu saudara dan saya perlu seorang guru untuk menerangkan, ya. Ada orang, saudara-saudara, zaman dulu sebelum ada ibadah online, saudara-saudara, ada anak Tuhan yang tidak mau ke gereja, yang tidak bisa ke gereja, tidak suka ke gereja. Kalau tidak bisa ke gereja itu pasti karena ada halangan, entah keluar kota, entah sakit dan lainnya.
Tapi ada yang tidak mau ke gereja. Mereka berpikir dan mereka berkata, ibadah cukup aja di rumah. Kan di rumah juga ada televisi yang menyiarkan siaran rohani. Nah ini saudara-saudara, orang seperti begini dia tidak akan bisa mengenal dengan benar. Kenapa? Karena saudara-saudara di dalam rumah Tuhan, atau saya cukup aja baca Alkitab, kan di rumah juga baca Alkitab, di rumah juga berdoa. Memang betul harus begitu. Tetapi kalau bersama-sama dalam persekutuan, ada pendetanya, ada pengajarnya, menerangkan firman Tuhan, sehingga jemaat jadi mengerti firman Tuhan itu, saudara. Nah, ini gunanya belajar. Saudara dan saya perlu belajar firman Tuhan, supaya saudara memiliki doktrin yang kuat tentang firman Tuhan. Ya, doktrin itu artinya apa? Pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Ada berbagai macam doktrin, contohnya doktrin tentang Trinitas. Nah, banyak orang pusing, banyak anak Tuhan gak ngerti dan bingung dengan doktrin Trinitas. Diserang sama lawan-lawan Kristen tentang doktrin Trinitas, gak bisa ngejawab. Ada doktrin tentang Allah, ada doktrin tentang kematian, ada doktrin juga tentang keselamatan. Saudara-saudara, berbagai macam doktrin kita perlu belajar supaya jadi ngerti, jadi mengenal Tuhan dengan benar. Dan kalau kita tambah ngerti, tentu kita bisa melakukan firman Tuhan itu. Di sini jelas katakan orang ini 5 jawatan ini, salah satunya rasul yang memberikan pengajaran adalah untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sama seperti cakar Raja Wali ini. Apa gunanya cakar Raja Wali? Cakar Raja Wali itu beda dengan cakar harimau. Kalau cakar harimau ya untuk mencakar salah satunya. Cakar Raja Wali itu salah satunya dan tugas utamanya adalah untuk mencari makan. Saudara, kalau Raja Wali terbang di atas lalu dia lihat di bawah ada kelinci, dia terbang, dia sergap itu kelinci dengan cakarnya dipegang. Ya, dicengkram. Saya pernah melihat tayangan video, saudara-saudara. Itu seekor Raja Wali dia terbang di atas gunung, ya, dan di gunung itu, di bukit-bukit itu, bukit batu, ada sekawanan domba-domba kambing, ya. Lalu ini Raja Wali dia menukik, dia serang itu satu ekor kambing yang besar, yang dewasa, beratnya kurang lebih sekitar 30 kiloan mungkin ada, saudara. Dia cengkeram itu bahunya dan dia angkat terbang ke atas, ke bawah, saudara-saudara. Itu kambing yang berat 30 kilogram itu diangkat dengan cakar Raja Wali itu. Bayangkan saudara, Raja Wali kan dengan kambing kan gede kambing, berat kambing, saudara-saudara. Tetapi dia bisa angkat itu kambing. Beberapa hari lalu saya lihat lagi di video kiriman di WhatsApp, ya. Saya lihat ada seekor Raja Wali sedang terbang membawa seekor buaya. Bayangkan saudara, buayanya besar. Ya, saudara-saudara, itu buaya kan berat. Kulitnya juga keras, tapi itu cakar Raja Wali bisa menembus itu kulit buaya dan diangkat, dibawa terbang. Jadi ini cakar hebat sekali, begitu kuat. Jadi kalau saudara dan saya diajak oleh Tuhan, diingatkan supaya kita belajar firman Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk cari makan. Buat siapa? Ya buat Raja Wali itu sendiri, dan juga buat menghidupi istri dan anak-anaknya. Kalau Raja Wali ini si betinanya sedang mengandung atau sedang punya anak, saudara-saudara, kalau si betina sedang mengerami telur, kalau telurnya sudah menetas, itu betina perlu dikasih makan, tuh telur nggak ditinggalin. Ya, saudara, kalaupun si betina harus pergi, si jantan ini yang mengerami. Tapi kalau anak ini bertelur sudah menetas, maka si Raja Wali jantan ini yang bertugas cari makanan. Dia cari makanan dengan cakarnya, dibawa tuh makanan. Jadi kalau saudara dan saya belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, maka Tuhan akan memakai saudara untuk bisa menggali ini firman Tuhan. Cari makanan rohani buat diri saudara sendiri, ya, dan juga buat memberi makan jiwa-jiwa yang belum mengerti firman Tuhan. Ya, saudara, memang itu kelihatannya seolah-olah seperti tugas pendeta, tugas hamba-hamba Tuhan, tapi bukan seperti itu. Semua anak Tuhan punya
tanggung jawab untuk mencari makan buat diri sendiri. Jangan tergantung sama pendeta seperti zaman sekarang ini. Saudara-saudara sedang COVID merajalela, lalu ada aturan PSBB, tidak boleh ibadah di gereja, harus ibadah di rumah. Nah, saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang nggak biasa bawa renungan sendiri, dia kelabakan nantinya. Nggak bisa, nggak belajar firman, nggak baca firman, nggak ibadah. Ya, saudara, puji Tuhan, bersyukur kalau kita masih bisa ibadah online. Saya berterima kasih sama Tuhan bisa menceritakan firman Tuhan ini sekalipun lewat video ini ya. Saudara, kita teruskan. Nah, saudara-saudara, anak Tuhan yang tidak punya doktrin yang kuat, dia imannya bisa kedodoran. Kenapa? Ayat ini berkata selanjutnya. Ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu mengenal doktrin yang benar tentang keilahian Tuhan, tentang perkara rohani ini, supaya kita menjadi dewasa. Saudara-saudara, supaya kita jadi dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan rohani yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi harus proporsional bertumbuhnya rohaninya. Ada orang Kristen sudah 30 tahun tapi disuruh berdoa aja nggak bisa, saudara-saudara. Itu nggak cocok, nggak normal namanya. Orang Kristen 30 tahun itu harusnya sudah jadi pengajar, kata Rasul Paulus. Ditinjau dari sudut waktu, kamu ini harusnya sudah jadi pengajar. Tapi sampai hari ini masih harus dikasih susu, dikasih makanan lembek, sebab kamu masih anak-anak. Nah, itu namanya tidak normal. Jadi, saudara, terus ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, ini, kalau saudara dan saya harus belajar firman Tuhan itu supaya kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, alias punya doktrin yang kuat, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan, dibimbangkan oleh pengajaran-pengajaran, angin pengajaran manusia, angin pengajaran, ya, oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka. Saudara-saudara, anak Tuhan, orang Kristen, ada pendeta-pendeta yang bisa aja, saudara, pendeta-pendeta yang tidak benar di mata Tuhan, bisa aja dia melayani Tuhan bukan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan dirinya sendiri. Bisa aja ini ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada aktivis gereja, ada siapapun anak Tuhan, melayani Tuhan untuk cari popularitas diri sendiri, bukan untuk melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, atau untuk cari duit, saudara-saudara. Ya kan? Bisa. Dan kalau ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, melayani Tuhan, motivasinya hanya untuk uang, itu tidak benar. Saudara-saudara, itu kata firman Tuhan. Ya, saudara, dan ini ada angin-angin pengajaran, rupa-rupa angin pengajaran. Pengajaran siapa yang bawain? Kalau di dalam Kristen ya pendeta. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya tidak mengenal firman Tuhan dengan benar, kita akan jadi bingung. Gembala saya ngomongnya begini, atau pendeta sana ngomongnya begini begitu, yang sedikit berbeda, bingung sendiri. Banyak anak Tuhan yang seperti itu, saudara. Dan saya pun seringkali menangani anak-anak Tuhan yang kebingungan seperti itu. Ya, saudara-saudara, dulu ada, sekarang ini lagi musimnya penglihatan, musimnya nubuat. Nah, saudara-saudara, kita bisa bingung kalau kita tidak mengenal firman Tuhan ini dengan benar. Ya, coba saya teruskan lagi Efesus 2 ayat yang ke-19 sampai dengan 22. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi, saudara, kalau kita belajar firman Tuhan itu, ya, supaya kita bisa bertumbuh, dibangun menjadi tempat kediaman Allah oleh Roh, supaya saudara dan saya
Tempat kediaman Allah itu artinya apa? Rumah Allah. Rumah Allah itu berbicara tentang persekutuan. Jadi kalau saudara dan saya belajar firman Tuhan dan memiliki doktrin pengajaran yang kuat seperti Raja Wali cakarnya kuat, saudara dan saya bisa mencari makan untuk mencengkram ini makanan. Apa itu makanan secara rohani? Nih firman Tuhan. Makanan kita ini Alkitab, ini firman Tuhan. Makanan anak Tuhan tuh bukunya Alkitab, isinya firman Tuhan. Dan anak Tuhan harus bisa menggali ini firman Tuhan. Yang kedua, kata Tuhan itu kalau anak Tuhan. Lah kalau murid Tuhan, makanannya apa? Tuhan Yesus satu saat dia ada di sumur Yakub. Murid-muridnya sudah disuruh pergi cari makanan, itu tengah hari, saudara-saudara, panas luar biasa. Yesus sedang sendiri, lalu datang perempuan Samaria. Ya saudara, lalu dia ada dialog, akhirnya ada dialog dengan perempuan Samaria ini. Dan saudara, perempuan Samaria ini akhirnya percaya sama Yesus, lalu dia pulang ke rumahnya. Lalu murid-murid datang, bawa makanan. Lalu murid-murid bilang, "Guru, silahkan makan, ini makanan." Dan Yesus berkata apa? "Aku sudah makan." Loh, mana makanannya? Pikir murid-murid, kan gak ada bungkusnya, gak ada apa-apa. Emang ada orang yang bawa makanan sama guru? Mereka pikir begitu. Lalu Yesus menjawab, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Makananku adalah melakukan kehendak Dia. Apa itu? Memenangkan orang perempuan Samaria yang berdosa. Melayani. Makanan itu secara rohani berbicara tentang firman Tuhan. Saudara dan saya harus baca firman Tuhan supaya rohani kita hidup, bertumbuh, dan kuat. Tetapi kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita jangan cuma cukup jadi anak Tuhan. Saudara dan saya harus meningkat, punya kerinduan, belajar firman, jadi murid Tuhan. Nah, kalau sudah jadi murid Tuhan, nanti akan jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dan kalau sudah murid Tuhan, dia melihat Yesus melayani Tuhan, kan jadi hamba Tuhan di dunia ini. Makanannya itu bukan cuma buat diri sendiri lagi. Makanannya itu adalah melayani Bapaknya di sorga, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, jadi ini cakar Raja Wali, fungsinya adalah untuk mencari makanan buat dirinya sendiri dan juga untuk memberi makan anak-anaknya. Saudara dan saya perlu belajar firman Tuhan supaya kita tambah mengerti firman Tuhan. Yang ya saudara-saudara, tapi bukan cuma itu. Kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita bisa cari makanan buat diri kita sendiri, menggali ini firman Tuhan. Kalau kita sudah makan buat diri kita, lalu kita harus berikan kepada anak-anak rohani, orang Kristen yang masih belum mengerti. Ya, bahasa burungnya itu, bahasanya itu kalau burung induknya memberi makan, dilolohkan, diberikan, dimasukkan ke mulut anaknya. Itu makanan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, jemaat perlu dibangun atau perlu berdiri di atas pengajaran rasul-rasul. Jadi kalau saudara dan saya sudah diajar oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, saudara dan saya perlu berdiri di atas pengajaran itu. Saudara dan saya perlu lakukan pengajaran itu. Maka saudara dan saya akan jadi kuat, punya pengalaman, jadi kuat. Ya, kita jemaat perlu dibangun atau berdiri di atas pengajaran rasul-rasul, yaitu pasti isinya firman Tuhan, sehingga bisa menjadi bait suci, tempat kediaman Allah oleh Roh. Artinya supaya saudara dan saya bisa bersekutu dengan Allah Bapa yang di sorga. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan baca ayat yang terakhir di dalam Wahyu 21 ayat 14. Wahyu 21 ayat 14 berbunyi demikian, "Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu." Ini Yerusalem baru yang dikatakan pengantin perempuan adalah Yerusalem baru. Itu saudara-saudara, temboknya itu, fondasinya itu dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama
dari ke-12 rasul-rasul anak domba Allah. Jadi pengajaran rasul-rasul itu menjadi fondasi untuk dibangunnya Yerusalem baru. Ya, pengajaran rasul-rasul itu menjadi dasar, menjadi fondasi untuk berdirinya gereja Tuhan. Yerusalem baru itu kan gereja Tuhan. Pengantin perempuan anak domba Allah itu gereja Tuhan. Jadi saudara dan saya rohaninya perlu dibangun bukan cuma lewat persekutuan, ya, persekutuan itu membaca firman, merenungkan firman, bukan cuma itu, tapi saudara perlu meningkat menjadi murid Tuhan, belajar firman Tuhan, ya, sehingga kita nanti rohani jadi terbangun jadi Yerusalem baru. Artinya apa? Rohaninya ada pembaharuan daripada Tuhan. Sifat-sifat hidup lama ditinggalkan, yang baru datang, kata 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Nah, kalau saudara belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menunjukkan kesalahan kita. Firman Tuhan akan membersihkan hidup kita dari hidup lama. Yang lama disuruh dibuang, yang baru muncul. Nah, saudara-saudara, ya, kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita akan dijadikan Yerusalem baru. Artinya apa? Yang lama berlalu, yang baru muncul. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-19 berkata demikian, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Ya, ini fondasi daripada Yerusalem baru, dihiasi dengan permata. Ada 12 macam permata. Jadi artinya apa, saudara? Kalau saudara dan saya memiliki doktrin yang benar akan kebenaran firman Tuhan ini, mengetahui, mengenal dengan benar akan Tuhan, akan pribadi Tuhan, dan seterusnya, maka saudara dan saya bisa mencari makan, menggali firman Tuhan buat diri kita sendiri. Tapi yang kedua, kita bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa, ya, yaitu menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa. Itu seperti Raja Wali menangkap binatang lalu dibawa ke sarangnya. Sarangnya di mana? Di atas gunung. Jadi saudara disuruh Tuhan membawa jiwa-jiwa ke tempatnya Allah, ke rumah Tuhan. Saudara, puji nama Tuhan. Dan kalau saudara dan saya melakukan hal seperti itu, maka kita ini akan diberi kemuliaan. Ya, di sini dikatakan dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Artinya akan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak perpanjangkan, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Ya, haleluya. Saudara, kita akan naikkan satu pujian Bapakku rindu, ya, bertemu muka dengan muka. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka
lagu ini berkata, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan? Sebab itu baris kedua berkata, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Saya katakan tadi, sebagai anak Tuhan, pengikut Tuhan, kita perlu bersekutu dengan Tuhan untuk mengenal Tuhan. Saudara-saudara, tetapi kalau kita meningkat menjadi murid Tuhan, maka kita akan lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Seperti orang banyak, dia datang kepada Yesus, mendengarkan khotbah Yesus hanya kalau dia mau. Setelah dengar khotbah Yesus, dia pulang. Tapi murid Tuhan tidak. Yesus tidur di Getsemani, Yesus berdoa, Yesus pergi kemanapun, mereka ikut. Siang, malam, pagi, petang, murid-murid Tuhan selalu bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan langkah ketiga, kalau saudara dan saya sudah jadi murid Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, maka saudara dan saya bisa melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa memberi makanan rohani kita sendiri lewat pembacaan firman dan pelajaran firman secara pribadi. Maka Tuhan akan senang dengan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman-Mu. Dan lebih dari itu, supaya kami juga belajar firman-Mu, sehingga kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, seperti seekor Raja Wali yang memiliki cakar yang kuat, biarlah Tuhan ajar kami, supaya kami memiliki doktrin yang kuat tentang kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran, angin-angin pengajaran manusia dan cerdiknya, yang membuat rohani kami jadi bimbang. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh memberikan kekuatan buat kami dan meneguhkan iman kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah mereka juga boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan dan dalam segala pengertian, sehingga mereka boleh menjadi dewasa rohani dan dapat membedakan yang mana yang terutama
dan berbuah-buah lebat menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan, segala puji hormat, keheranan kuasa kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pada akhirnya, saudara-saudara, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.